Alice! Oh my God, she saved you. She did. Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Sebelumnya guys, mohon maaf kalau misalnya kualitas video yang kalian lihat saat ini kurang maksimal. Karena aku sekarang lagi mudik ke Padang, jadi semua setup yang biasanya lagi nggak ada, jadi kita seadanya aja. So sebelum mulai, minal aidin wal faizin untuk semua teman-teman muslimku yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dari aku dan keluarga kalau misalnya ada kata-kata atau tingkah laku yang nggak berkenan di teman-teman. Mungkin teman-teman ngelihat di salah satu video aku ada kata-kata atau sikap yang menyinggung dan meresahkan. Aku minta maaf. Dan benar-benar nggak terasa Ramadan tahun ini begitu cepat berlalu. Ya nggak sih? Ya meskipun Ramadan udah lewat, semoga kita semua mendapatkan berkah-berkah Ramadan tahun ini. Dan semoga tahun depan kita masih bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Amin. Oke, seperti sebelumnya, aku udah pernah bilang kalau rekaman telepon 999 ini bakal ada part 2-nya. Karena memang masih ada beberapa kasus-kasus menyeramkan yang masih tersimpan di draft aku. Jadi kita angkat lagi part 2. Dan benar-benar kasus kali ini tuh nggak kalah greget dari kasus-kasus sebelumnya. So, tanpa panjang-panjang lagi, malam ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kasus-kasus menyeramkan dan tragis yang terjadi di Inggris yang terekam dalam panggilan darurat 999. And now, before we do the exercise, the mirror mode. Start it. Nah, kisah satu ini sebenarnya nggak fokus ke si penelpon, tapi lebih ke si petugas polisi yang datang untuk membantu. Ini kisahnya cukup menyedihkan sih guys. Jadi, ada 3 orang pemuda berusia 18 tahun yang bernama Henry Long, Albert Bowers, dan Jesse Coe, di mana mereka bertiga ini adalah satu kelompok perampok gitu. Nah, si Albert ini adalah orang yang terobsesi dengan blood sport atau olahraga-olahraga yang memacu adrenalin gitu. Selain itu, dia juga orang yang rasis dan suka membeda-bedakan orang-orang lain berdasarkan warna kulit, usia, ataupun jenis kelamin. Nah, Henry Long ini pertama kali mulai merampok itu ketika dia berusia 12 tahun. Sementara si Jesse ini awalnya hanyalah seorang penebang pohon. Tapi karena kondisi ekonomi yang sulit, akhirnya dia gabung dengan Henry dan Albert untuk menjadi seorang perampok juga. Karena ini adalah sumber mata pencarian yang cukup cepat gitu, walaupun caranya salah. Nah, pada 15 Agustus 2020, pada sore harinya mereka bertiga ini ada di daerah Bradfield South End untuk memantau dan melihat apakah ada rumah yang pas untuk menjadi target perampokan mereka di malam hari. Dan pada saat itu, mereka tertarik dengan satu rumah, yaitu rumah milik Peter Wallace, yang di depannya itu terparkir sebuah quad bike. Nah, aku nggak tahu nih quad bike ini di Inggris harganya berapa, tapi kalau misalnya kalian cek di Google, dalam kurs rupiah, itu satu quad bike itu bisa berharga 23-45 juta rupiah. Jadi cukup mahal nih harganya. Dan mereka berniat untuk kembali ke rumah si Peter Wallace pada jam 11 malam, untuk melancarkan aksi mereka. Dan bener aja, pada malam hari, sekitar jam 11 malam, mereka ini kembali datang dengan mengenakan pakaian yang serba hitam, menggunakan topeng wajah, masker, dan sarung tangan. Nah, masker wajah ini bukan masker kayak masker COVID kita ya guys, jadi benar-benar masker yang nutupin satu kepala gitu. Dan mereka juga membawa beberapa senjata api, juga senjata tajam untuk melancarkan aksi mereka. Nah, pada malam hari saat 3 orang ini menjalankan aksi perampokan mereka, pemilik rumah, si Peter Wallace ini menyadari kalau rumah dia itu lagi kemalingan. Dan ketika dia ngeliat dari jendela, mereka melihatlah 3 orang ini lagi berusaha mengambil quad bike dia. Nah, pada saat itu, Peter Wallace ini langsung nelpon 999 untuk minta bantuan polisi. Tapi di rekaman ini kita akan dengar kalau Peter ini mencoba untuk keluar dan menemui 3 penjahat itu. Kita dengar dulu rekamannya. Thames Valley Police, what's your emergency? I've got 4 masked men outside my house and they've got weapons. They came round earlier and now they're in my they're at my property in Stamford And what Dingley. weapons have they got? Handheld things, they're all masked. And what's your name? Peter Wallace, And your postcode? RG7 6JP. And what number are you? I'm at Privet House. It's not a number, it's Privet House. Privet House. Yeah. And what weapons did you say? I saw them handheld things a moment ago. I don't know whether they're coming to break in this house. I don't know whether they're coming, but they're... Yeah, can you please send someone... Are they trying to get into your property? They are gone into break into something. They're trying to get into my garage or something. Is that them I can hear in the background? No, that's me shuffling about trying to see them. And when did you see them before? Well, I saw them before at 5 o'clock, but that's they come back in a different car, I presume. And what do you think the weapons were? Oh, just a handheld piece of wood or something. But I think they're just breaking into my garage to nick my stuff, eh?
and they're quite threatening outside. I presume they know I'm in here. Can you get the registration number? I got GK53, I thought, but they came in another. And when you said masks, are they Hey? masks? What do you mean? Are they faces covered? They've got their faces covered, gloves on, hats on. Are you at home alone? Yeah. Oh, and they're stealing my quad bike. I'm going out there now. No, don't go out there. I'm going out there now. No, because if they've got weapons... Yeah, I don't care. I've got to protect that bike. They're taking the quad bike. No, your safety is important. Stay in your property. Please send someone. I'm going Someone's on their way. No, don't go out there. Have you sent someone or not? Officers are on their way, but you can't go out there. I'm going. If they've got a weapon, then you'll be hurt. Well, there's all sorts of bits of wood out there. They could pick up anything, but they're not taking my damn bike. You need to stay in your property. Fuck me, they've already taken it. Does it have a registration number? Peter, does your bike have a registration number? No, they tried to take the bike. They can't take it. They're going, I think. Can you see their vehicle? I don't know what they're doing. They're fucking coming in around the fucking car. Nah, mungkin aksi si Peter Wallace ini memicu pro kontra di antara kita. Karena di satu sisi, dia ini kayak lebih mentingin benda daripada nyawanya sendiri. Tapi di satu sisi, kita mungkin nggak tahu perjuangan si Peter ini untuk mendapatkan benda itu. Mungkin ada memori di dalamnya, atau mungkin ada perjuangan untuk dia mendapatkan barang itu sampai-sampai dia ini nggak takut dengan nyawanya sendiri dan berani untuk mencoba melawan 3 orang itu. Nah, pada awalnya si Peter ini berpikir untuk keluar rumah dan mencoba untuk melawan 3 orang yang bawa senjata itu demi mendapatkan quad bike-nya kembali. Tapi dia ingat perkataan operator yang meyakinkan dia kalau petugas ini bentar lagi akan datang dan membantu si Peter, dan polisi bakal memastikan kalau barang itu bakal balik ke Peter lagi. Nah, karena itulah akhirnya Peter ini mengurungkan niatnya untuk keluar dan benar-benar menunggu dari dalam rumah, beneran ngelihat 3 orang ini membawa quad bike-nya untuk diambil. Nah, quad bike ini kan berukuran besar nih, jadi mereka itu bawa dengan mengaitkan kayak jangkar gitu ke bagian depan quad bike, dikaitkan ke bagian belakang mobil mereka yang merupakan mobil sedan berwarna abu-abu. Nah, kemudian 2 orang di dalam mobil narik si quad bike ini, dan 1 orang yang aku nggak tahu namanya siapa, entah si Albert, entah si Henry, entah si Jesse, yang pasti 1 orang ini standby di atas quad bike untuk mengarahkan kemudi lah gitu. Nah, di waktu yang sama, 2 petugas polisi yang bernama Andrew Harper dan Andrew Shaw, mereka berdua ini mendengar di radio tentang laporan kemalingan di rumah si Peter. Nah, kebetulan mereka saat itu lagi patroli di daerah situ. Dan akhirnya mereka langsung belok, langsung menuju ke rumah Peter Wallace untuk membantu. Nah, pas banget ketika 2 petugas ini sampai di depan rumah Peter, mobil sedan yang lagi narik quad bike ini masih ada di sana. Dan pada saat itu, si petugas Harper langsung turun dengan senjata apinya dan langsung berusaha untuk mengejar mereka. Nah, pada saat itu, si pengendara quad bike ini sadar ada polisi datang, dia langsung panik dan langsung turun, ngelepasin kaitan dari quad bike dan langsung lari ke dalam mobil dan mereka langsung tancap gas. Nah, pada saat kaitan ini dilepaskan dari quad bike, nah, si orang ini nggak sempat untuk ngikat tali kaitan itu ke mobil mereka, sehingga kaitan itu masih tetap beleber di jalan gitulah. Nah, pada saat petugas Harper berlari mengejar mereka, tanpa disadari, kaitan yang tadi masih berserakan di jalan itu kan ketarik tuh sama mobil. Nggak sengaja juga nyangkut di kaki petugas Harper. Nah, otomatis ketika mobil mereka ini tancap gas, kaitan yang menyangkut di kaki petugas Harper pun ikut menarik petugas Harper sampai dia itu terjatuh dan bunyi itu keras banget. Petugas Harper jatuh dengan kepala terlebih dahulu dan terseret dengan mobil si 3 perampok ini. Nah, petugas Shaw yang melihat temannya ini ketarik dengan kaitan mobil si perampok dan langsung ngejar mobil para perampok ini. Tapi sayangnya karena jarak waktu yang cukup jauh antara mobil ini tancap gas dengan petugas Shaw ini mulai menembak, akhirnya petugas Shaw ini kehilangan jejak. Petugas Shaw masih berusaha untuk mengejar mobil mereka meskipun udah kehilangan jejak nih. Dan petugas Shaw ini sampai ke daerah yang cukup gelap dan di kiri kanan itu penuh dengan pepohonan. Dan di sana petugas Shaw melihat ada bercak darah yang terseret di aspal dan diyakini kalau itu adalah darah milik petugas Harper. Dan setelah mengikuti jejak darah itu, akhirnya petugas Shaw menemukan tubuh petugas Harper yang udah tergeletak di jalanan dan kondisinya benar-benar udah nggak dikenali lagi. Wajahnya udah hancur dan badannya juga penuh dengan luka seretan di aspal. Dan petugas Shaw langsung menghubungi ambulan untuk segera membawa jasad petugas Harper yang udah hancur ini. Sementara 3 perampok berandal yang tadi berhasil kabur itu malam itu juga langsung ketangkap dan langsung diinterogasi. Nah, pada saat diinterogasi, ketiga perampok ini mengakui
kalau malam itu mereka memang berniat untuk mencuri quad bike milik si Peter, tapi mereka ini nggak ada niat untuk membunuh si petugas Harper. Dan itu semua murni kecelakaan. Nah, tapi yang benar-benar nggak ada otaknya nih. Saat persidangan, ketika petugas Shaw mengatakan kepada hakim semua kronologi yang dia ketahui, dan seberapa miris kondisi jasad si petugas Harper, 3 bocil kematian ini malah tertawa cengengesan kayak ngejek cerita si petugas Shaw itu. Dan ekspresi mereka itu kayak ngomong, ya itulah akibatnya kalau misalnya kalian berani ngusik kami. Nggak ada otak kan? Nah, Henry Long, yang merupakan ketua dari 3 orang ini, justru mengatakan kalau dia tuh nggak peduli dengan kematian petugas Harper. Dia malah lebih senang karena menurut mereka, aksi mereka malam itu tuh seakan-akan mereka ini ada dalam film Fast and Furious. Tapi nyeseknya, penyelidikan polisi ini seakan dihambat oleh teman-teman juga keluarga 3 perampok berandal ini, dan beberapa orang juga ada yang melapor kalau hakim persidangan mendapat ancaman dan menjadi target dari seseorang. Nggak tahu nih siapa. Jadi si hakimnya ada intimidasi dalam kasus ini. Pada akhirnya, persidangan tidak menjatuhi hukuman apapun pada 3 tersangka ini. 1 diantaranya dibebaskan, yang tadi ada di atas quad bike. Sementara 2 lagi hanya diberi hukuman bersyarat, yang artinya mereka masih tetap bebas berkeliaran, tapi hanya dalam pemantauan polisi. Sementara keluarga dan teman-teman Harper ini terpukul banget karena memang nggak ada keadilan untuk keluarga mereka yang udah tewas secara mengenaskan. Dan satu-satunya yang berpesta dalam kasus ini hanyalah keluarga tersangka. Sekarang aku mau tahu respon kalian tentang kasus ini. Ini benar-benar nyesek banget. Satu petugas polisi yang ingin menyelamatkan warganya tewas karena si tersangka, tapi justru nggak dihukum apapun, guys. Nyesek nggak sih? Coba aku mau tahu pendapat kalian. Silahkan luapin emosi kalian di kolom komentar. Next adalah kasus yang terjadi pada tahun 2016. Seorang wanita bernama Alice Ruggles dan Trayvon Dillon, atau yang lebih dikenal dengan Harry Dillon. Mereka berdua ini bertemu dan berpacaran. Nah, si Harry ini adalah seorang tentara Inggris yang termasuk pria yang cukup narsis. Jadi dia ini senang untuk dikenali oleh orang lain. Nah, si Harry ini pertama kali ngelihat si Alice itu dari sebuah foto yang merupakan foto temannya ketika dia dan Alice jalan-jalan ke Indonesia. Iya, Indonesia. Jadi Harry ini tertarik ngelihat foto Alice, dia nanya ke temennya, minta dicomblangin, dan akhirnya mereka bertemu, suka, pacaran. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, ternyata hubungan si Alice dengan si Henry ini nggak baik. Harry ternyata adalah pria yang sangat-sangat toksik dan suka untuk mengontrol Alice secara sepenuhnya. Dia suka ngekang si Alice, kemana Alice mau pergi, sama siapa dia pergi, siapa yang bakal dia temui, baju apa yang harus dia pakai, makanan apa yang harus dia makan. Pokoknya semua itu diatur oleh si Henry, sehingga Alice ini nggak merasa bebas untuk dirinya sendiri. Semua itu dilakukan karena Harry ini ingin Alice ini benar-benar merasa kesepian dan sendirian, sehingga hanya dialah yang dimiliki oleh si Alice. Dan hal ini pastinya membuat si Alice ini nggak suka dan benci banget sama si Harry, sehingga Alice ini ingin putus dengan si Harry. Nah, suatu hari si Alice ini mendapatkan pesan dari seorang wanita yang mengaku kalau dia ini adalah selingkuhannya si Harry. Tapi ini bukan konotasi jelek ya guys. Jadi si wanita ini kenal dengan Harry melalui aplikasi Tinder, aplikasi cari jodoh gitu. Nah, di aplikasi itu Harry mengatakan kalau dia ini single dan nggak punya pasangan. Tapi ketika si wanita ini mengulik tentang si Harry, wanita ini mengetahui kalau si Harry ini ternyata lagi berhubungan dengan si Alice. Karena nggak mau Alice ini menjadi korban perselingkuhan, akhirnya si wanita ini nelpon si Alice dan ngasih tahu kalau cowok kamu ini nakal, di belakang kamu dia ini punya selingkuhan, yaitu aku. Aku cuma ngasih tahu kamu kalau cowokmu itu bukan cowok baik-baik. Tapi karena memang si Alice ini nggak suka dengan si Harry karena kekasarannya, karena toksiknya dia, akhirnya Alice pun makin mantap untuk mutusin si Harry. Tapi sayangnya, walaupun mereka udah putus, hal ini nggak membuat Harry ini pergi dari kehidupan si Alice. Karena sejak putus itu, Harry mulai nge-stalking Alice. Dia mengirimi Alice ribuan email dan pesan suara yang berisi godaan, minta balikan, dan nggak jarang juga ancaman. Pintu rumah Alice setiap malam ini sering dibunyiin belnya, dan ketika dicek keluar, ternyata nggak ada orang. Nah, saat itu si Alice ini yakin kalau ini adalah perbuatan si Harry. Dan pada saat itu tanpa ada rasa takut, Alice ini langsung teriak, "Aku tahu kalau kau Harry. Kalau berani keluar kau sekarang," kata si Alice kan. Nah, saat itu Alice nggak tahu kalau Harry ini udah bersembunyi selama berjam-jam di balik tanaman di kebun depan rumah si Alice hanya untuk ngelihat si Alice ini. Creepy kan? Pernah juga suatu hari si Harry ini nge-hack Facebooknya si Alice. Dan dia tahu nih kalau di Facebook itu Alice lagi dekat dengan seorang pria. Nah, si Harry ini ingin merusak hubungan 2 orang ini sehingga dia mengirimkan pesan yang aneh kepada si pria gebetan si Alice, sehingga membuat pria ini ilfeel dan benci sama si Alice. Nah, karena perbuatan Harry ini udah masuk ke ranah pribadinya si Alice pun merasa nggak nyaman dan langsung melapor ke polisi agar si Harry ini diberikan hukuman. Nah, pada saat itu polisi hanya memberikan surat
teguran kepada si Harry untuk menjauhi si Alice. Tapi bukannya takut, Harry ini justru memberikan sebuah paket kepada si Alice yang nggak tahu isinya apa, mungkin berupa ancaman dan teror semacam itu. Dan karena paket ini, si Alice ini melapor lagi ke polisi dan benar-benar minta pada polisi untuk menangkap Harry dan menahannya. Tapi karena pada saat itu memang nggak ada tindak kriminal yang terjadi, polisi pun nggak bisa nahan si Harry gitu aja. Sampai pada akhirnya, hal yang nggak diinginkan oleh si Alice pun benar-benar terjadi. Pada bulan Oktober tahun 2016, si Harry ini menyelinap ke dalam apartemen si Alice melewati jendela. Dan pada saat itu, Alice lehernya digorok sebanyak 6 kali sampai dia terjatuh bersimbah darah. Pada saat itu Harry langsung kabur dan ninggalin Alice gitu aja. Nah, salah satu teman apartemen Alice yang bernama Maxine McGill, ketika pulang kerja, dia buka pintu, langsung ngeliat tubuh si Alice tergeletak di lantai bersimbah darah. Nah, karena panik dan histeris, si Maxine langsung nelpon 999 untuk minta polisi datang dan membantu. Sekarang kita dengar dulu rekamannya. Please, I've just come back to my flat and the door was locked, so I crawled through the window and my flatmate's covered in blood in the bathroom. Is she breathing? I don't know, I can't look, I'm sorry. Okay, try and stay calm. Try and stay calm. What's your address? It's Rolling Road. Is she covered in blood, did you say? Yes. Okay, bear with us 2 seconds. Alice! Alice! Oh my God, she's dead. Which town are you in? It's Gateshead. Gateshead. What's your name? Maxine. Maxine. Please come. Who's Maxine? Not yet. What's your surname, Maxine? Maxine McGill. MC McGill. MCGILL. Okay. And yet the door was open. No, it wasn't open, it was locked, and I crawled through my window that was open in the back door, and she's lying covered in blood, she's blue. So you had to go through the window? Yes. Back door's open? No, the back door wasn't open, no, everything was locked. Alright, I've She's misunderstood put in a you. complaint about her So yeah, please. Housemaid is in the bathroom. Is she in the bath hall? I don't know, I don't know. Can you have a look and see if she's breathing for the ambulance? She's not. She's not breathing. No, she looks, no. Where's the blood from? It's everywhere, I don't know, her leg looks broken, everything. Say that again, sorry. Her leg looks broken, everything, I don't know. She's in the bathroom. Alice! How much blood is there? There's lots, it's everywhere. It looks like she was in the shower, everything's been knocked off, it looks like she's been attacked. Please help. Oh my God, I can't even go on, I'm so scared. Try and stay calm, you're doing really well. Things have been tipped over in the bathroom. Yes, and everything looks a mess, like she's not breathing, she's actually blue, please. Give us 2 seconds. Okay. Oh my God. Alice, are you awake? Alice, I don't want to touch her. I really don't want to touch her. Right, is your neighbour there with you? No, it's just kids out the front, please. That's how she said she's blue. There's an officer travelling. Is the ambulance travelling, Kathy? Please, I need somebody here right now. I know you do. We're getting to you as soon as we can. Oh. Okay, just try and stay calm. Where are you? She's dead. Try and stay calm. What's going to happen? Maxine. Try and calm down. Try and breathe. You're doing really, really well. Have a shock. Just try and stay calm. Please help me. I know. How old's Alice? She's only 23. I mean, knew this was coming. I'd acted an absolute psychopath. Say that again, sorry. She's put in a complaint in about her ex, and she phoned 101 at the weekend to report that he's trying to get in contact and says we're going to do nothing now. This has happened. Right, who tried to contact her at the weekend? No, she's contacted 101 because she put in a statement about him 2 weeks ago. And about who? Her ex-boyfriend, Harry Dillon. Right, so she been having problems with her ex? Yeah. So do you think that's what it is? Yeah, I can hear the sirens.
Nah, dengan tewasnya Alice, polisi pastinya langsung mengarah kepada si Harry karena cuma Harry lah orang terakhir yang pernah dilaporkan Alice untuk ditangkap. Dan polisi langsung datang ke rumah si Harry, dan ketika digeledah, benar aja polisi menemukan ada bercak darah di gelang dan setir mobil milik si Harry. Dan ketika dicek DNA dari darah itu, positif itu adalah darah milik Alice. Kemudian di pipi kanan juga di leher si Harry ini ada luka cakaran yang sepertinya itu adalah luka dari cakaran si Alice ketika dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Nah, di pengadilan, Harry ini masih membantah kalau dia ini nggak membunuh si Alice. Dia pada saat itu memang berencana untuk mengunjungi Alice, tapi nggak jadi, katanya gitu. Tapi meskipun begitu, semua bukti memberatkan si Harry, dan Harry dijebloskan ke penjara seumur hidup karena perbuatannya yang udah membunuh Alice. Lagi-lagi kasus pembunuhan yang terjadi akibat cinta buta. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Berlainah Wallace adalah seorang mahasiswa di bidang fashion atau permodelan, di mana di kampusnya dia ini kenal dengan seorang pria bernama Mark Van Dongen yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Engineering. Nah, di sini aku nggak bisa pastikan apakah mereka cuma pacaran atau mereka ini udah nikah. Yang pasti mereka ini tinggal di satu rumah. Nah, pada saat itu si Mark ini udah bekerja di satu tempat dan dia mendapatkan upah dari pekerjaannya. Nah, sebenarnya ketika tinggal bersama ini, hubungan mereka ini nggak pernah lancar, nggak pernah baik, dan nggak pernah romantis. Mereka ini selalu dilanda masalah, suka berantem, cekcok. Dan penyebab utama biasanya adalah finance atau keuangan. Tapi justru yang kasihan itu si Mark, karena dia kerja keras dapatin uang, tapi uang ini hanya dipakai untuk keperluan pribadi si Berlainah. Mungkin beli skincare atau beli yang dia mau. Selain itu, si Berlainah ini juga ngirim uang ke orang tuanya sendiri menggunakan uang milik si Mark. Jadi istilahnya yang kerja si Mark, yang dimati hasilnya dia gitu kan. Nah, karena hubungannya super toxic ini, pastinya si Mark ini pengen pisah dengan si Berlainah. Tapi tiap si Mark ini bilang kalau dia mau pisah, dia mau pergi, si Berlainah ini suka nyakiti dirinya sendiri, mungkin menyayat tubuhnya atau memukul tubuhnya sampai memar untuk mengancam si Mark supaya Mark ini nggak pergi. Karena Berlainah mengatakan kalau Mark berani pergi dan ninggalin dia bakal lapor polisi dan mengatakan kalau semua luka di badannya ini karena perbuatan si Mark. Nah, pada saat itu Mark yang nggak tahu hukum pastinya juga takut kan diancam kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya dilaporkan pun ketika dicek forensik semua luka-luka itu pastinya nggak akan mengarah kepada si Mark. Karena memang Mark nggak menyentuh si Berlainah yang menyebabkan luka gitu. Ini kan sentuhan tangan dia sendiri. Nah, entah gimana ceritanya nih, ternyata si Mark sama si Berlainah ini bener-beneran bisa pisah. Mungkin karena udah muak kali sama si Berlainah, akhirnya si Mark ini, bodo amat lah, mau ditangkap lah, yang penting gue lepas dari dia gitu. Nah, pastinya Berlainah ini nggak puas dan nggak senang dengan perpisahan mereka. Dia mulai berusaha untuk membuat si Mark ini balik lagi sama dia. Nah, pada saat itu Berlainah tahu kalau si Mark ini udah punya pacar baru, dan Berlainah ini menguntit pacar barunya si Mark sampai dia dapat nomor HP-nya, sampai dia dapat nomor HP pacar si Mark ini. Nah, dia mulai nelpon pacar si Mark ini 14 kali sehari. Tapi ketika diangkat, si Berlainah ini nggak ngomong sedikit pun, dia cuma diam aja. Sementara si pacar Mark ini kayak halo-haloin, tapi karena beberapa lama nggak ada yang ngejawab, akhirnya teleponnya ditutup lagi. Nah, disinilah saatnya ketika Berlainah berniat untuk balas dendam kepada si Mark. Karena pada 23 September tahun 2015, si Berlainah ini menyelinap di apartemen milik si Mark di daerah Bristol, Orlana. Pada saat itu Mark lagi tidur di kamarnya, dan Berlainah masuk dan langsung menyiram tubuh Mark dengan air panas yang mendidih. Dan pada saat Mark lagi kepanasan, dia bangun, si Berlainah ini langsung nyiram wajah Mark dengan cairan asam sulfur 98%. Dia nyiram wajah si Mark sampai wajah Mark ini hangus terbakar dan ngeluarin asap kayak di sinetron gitu guys. Dan gilanya pada saat itu Berlainah tertawa terbahak-bahak dan berkata kalau aku nggak bisa memiliki kamu, maka nggak ada orang lain yang boleh memiliki kamu. Mark yang kesakitan langsung berteriak-teriak sambil lari keluar apartemennya hanya mengenakan boxer tidurnya. Dan di luar apartemen, di jalanan, dia ini minta tolong ke orang-orang dan pas banget ada 2 orang yang datang untuk menolong si Mark. Nah, salah satu dari 2 orang ini langsung nelfon 999 untuk minta bantuan agar polisi segera datang dan menyelamatkan si Mark. Nah, sekarang kita dengar dulu rekamannya. Ambulance service, what's the address of the emergency? Hi, I'm not sure. I've just met a man who... What's the address, my love, first, please? I am on Berkeley Road in Westbury Park. Berkeley Road in Westbury Park. Okay, and whereabouts on that road are you? Just outside or? The very bottom of the road. Basically, I heard a shouting in my garden. I came out and there's a gentleman shouting for help. Okay, so he's in Berkeley Road, Westbury Park. Yeah. Bottom of the road. Okay, bear me a second. Good. Okay, so he's actually in the road, is he? Yeah, he is. Yeah. Mate, it's okay. Okay, well, tell me exactly what's happened. I was in my garden having a cigarette and I heard a gentleman shouting from a distance away. I went out into my road to investigate and basically he was just shouting for help and... Can you ask him what's happened? I'm not sure what's happened. Excuse me, mate. Excuse me. Hello?
What's happened, please? Somebody threw acid or something over his face. Someone threw acid over his face, apparently. There's acid thrown over his face. Yeah. Okay, bear me a second. Is the attacker still nearby? Who did it to you, please? My ex, His ex. All right, my love. Is she still there? Has she gone? Is he or she still here? I don't know. He doesn't. That's okay. That's all right, my love. Don't worry. Yeah, no, Okay. he's on the way. So you have acid thrown over his face? And body, yeah. Nah, pada saat polisi datang ke TKP, si Mark ini mengeluarkan busa dari mulutnya dan iris matanya itu udah hilang karena kesiram sama air sulfur tadi. Tubuh Mark mengalami luka bakar 25% dan dari leher sampai ke bawahnya itu lumpuh, matanya hampir aja buta dan kaki kirinya harus diamputasi karena udah nggak berfungsi lagi. Mark harus dirawat selama setahun penuh di rumah sakit Bristol dan selama 1 tahun itu Mark hidup dalam trauma. Tiap harinya dia selalu berteriak-teriak kesakitan. Sampai akhirnya Mark ini dibawa ke rumah sakit khusus di Belgium, tapi tak lama setelah itu keluarga Mark memutuskan untuk melakukan eutanasia pada si Mark. Nah, apa itu eutanasia? Eutanasia adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa seseorang secara sengaja untuk menghilangkan rasa sakit dan penderitaan yang dialami oleh si orang itu. Jadi pihak keluarganya lebih memilih Mark ini dibikin meninggal aja daripada dia harus menderita seperti ini. Nah, apa yang terjadi pada si Berlainah, iblis merugikan itu? Dia pastinya ditangkap dan langsung dimasukkan ke dalam penjara dan diberikan hukuman seumur hidup atas tindakannya. Coba, menurut kalian apakah cukup penjara seumur hidup? Apakah lebih fair kalau dibikin cacat dulu baru dimasukkan ke penjara? Coba, menurut kalian gimana guys? Komen di bawah. Entah kenapa kasus hari ini tuh banyak yang bikin emosi ya. So, itulah beberapa kasus-kasus kejahatan menyeramkan, mengerikan yang terjadi di Inggris yang terekam dalam telepon 999. Aku kalau boleh jujur, daripada rekaman teleponnya, yang lebih serem itu kisah-kisahnya sih. Kisah setelah polisi nyampe, dan kisah ketika itu terjadi. Iya nggak sih? So guys, aku udah ngelunasin hutangku untuk ngasih rekaman 999 2 part. Semoga kalian suka dan semoga ada pelajaran yang bisa kita petik di sini. Dan jangan khawatir, pastinya kita bakal masih ada juga rekaman telepon kepolisian lainnya. Mungkin 999, mungkin 911. Dan aku juga ada satu lagi nih, rekaman telepon kepolisian di negara yang lain. Ini kita bakal angkat di part 16. Jadi tunggu aja ya. Sabar nunggunya, karena aku masih punya topik-topik lain yang juga menarik untuk dibahas. So itu dulu guys, seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik dan saran untuk kemajuan channel ini, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sekali lagi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua teman-teman muslim yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Bye guys. Nah, kebetulan mereka berdua ini lagi patroli. Nah, kebetulan 2 orang ini lagi patroli di daerah mana tadi? Nah, pada saat integrasi mereka Nah, pada saat sampai akhirnya hal yang nggak diinginkan